Kalau dibilang saya itu ketua umum termuda saat ini di Indonesia, dan pada kiu-kiu juga ya. Ku geru bu. Gus, saya harus ngomong apa ya Gus? Manut mas, manut. Grogi kulo. Saya di sini jujur ibu, saya sangat grogi. Makanya mungkin saya sudahi saja. Kan grogi Gus namanya juga ngomong di depannya Gus Miftah, ada emak-emak pakai bando Gus Miftah. Yaudah, saya kira biar nggak mengambil waktu yang lebih lama lagi, izinkan saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya itu sih teman-teman, nanti saya minta masukan ya, pengen apa, pengen ngasih masukan apa, tapi kalau bisa ngasih solusi sekalian ya. Jadi jangan kayak tanya jawab terus saya suruh ngasih solusi. Kalian yang lebih pintar dari saya, kalian yang ngasih solusi juga. Itu ya teman-teman semua ya. Sambil makan nggak apa-apa loh, bener. Kita santai. Saya juga model orang yang nggak suka ini orasi, yel-yel, pilih nomor ini, pilih nomor itu, enggak. Kita ingin jadi pendengar aja. Kalian ngasih masukan, kita pokoknya santai aja. Jam 9 pulang ya, saya mau tidur. Jam 9 pulang ya, saya mau tidur. Ya, makasih ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emangnya masih zaman minta proyek sama orang tua yang di pemerintahan? Dasar desa. Malu dong sama embel-embel gelar yang kalian dapat dari kuliah. Apalagi kuliahnya di luar negeri. Balik ke Indonesia bukannya membangun Indonesia untuk lebih baik, malah ngehancurin. Dasar katanya mau berbakti buat nusa dan bangsa, tapi yang ada apa? Ngalah ngancurin semuanya. Bukan begini caranya untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Dedikasinya ibu-ibu untuk hadir pada acara. Aduh, salah terus ya. Yang saya hormati tokoh-tokoh, para tokoh agama, para kiai, para ibu nyai yang hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi semua ibu-ibu. Sahabat. Ya udah. Selamat pagi para sahabat. Salam hangat dari Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Baru saja saya nerima KTA PSI langsung diserang, dihujat, dihina. Saya sih biasa aja. Dosisnya masih rendah lah, dosisnya. Nggak sebanding yang dituduh PKI, anti Cina, anti Islam, plonga-plongo, ijazah palsu. Tapi yang aneh itu, dan saya bingung, kok ya istri tercinta saya ikut-ikutin diserang itu loh. Ya teman-teman, memang ketika Kaisang Pangarep baru pertama kali menjadi Ketua Umum PSI teman-teman, kalau tidak salah ya Kaisang Pangarep ya diangkat menjadi Ketua Umum PSI di tahun 2023 teman-teman. Dan pada saat itu Kaisang Pangarep bergabung di PSI dan berstatus kader partai PSI hanya dalam 3 hari ya, 3 hari. Ya, setelah dia menjadi kader PSI, dalam 3 hari langsung diangkat menjadi Ketua Umum PSI. Nah, pidatonya tadi teman-teman ketika dia baru saja ya dilantik atau baru saja menjadi Ketua Umum PSI teman-teman, dan tentu pengalamannya di situ sangat minim sekali karena kita tahu juga background dari Kaisang Pangarep ini adalah seorang pengusaha.
kalau tidak salah pengusaha pisang dan lain sebagainya. Nah, jadi ya ketika tiba-tiba ya Kaisang Pangarep bergabung di salah satu partai, yaitu Partai PSI, di mana Partai PSI pada saat itu masih berlogo bunga mawar, maka hanya dalam 3 hari dia langsung diangkat menjadi orang nomor 1 di partai tersebut. Nah, tentu ya untuk berpidato saja memang ya Kaisang Pangarep pada saat itu agak kaku, teman-teman, dan memang lama-kelamaan Kaisang mulai menyesuaikan diri dan setidaknya ya sudah bisa berpidato di depan kader. Kita tahu bersama bagaimana Kaisang Pangarep berpidato ketika Rakernas PSI kemarin, maka dia berkobar-kobar ya, bahkan mengatakan akan mati-matian berdarah-darah untuk memperjuangkan PSI. Nah, itu teman-teman ya, Kaisang Pangarep masih menjadi ketua umum partai PSI, dan juga Pak Jokowi. Kalau ditanya Pak Jokowi itu pasti identik dengan PSI, partainya PSI, karena Pak Jokowi juga siap untuk memenangkan PSI di tahun 2029, ya setidaknya masuk ke parlemen. Bahkan Pak Jokowi turun ke lapangan untuk membesarkan PSI, bahkan Pak Jokowi berjanji akan turun sampai ke kecamatan. Oke, teman-teman, kita beralih melihat bagaimana dengan kasus ijazah Pak Jokowi yang terus bergulir sampai saat ini. Ya, kasus ini adalah kasus terlama yang memiliki drama demi drama, dan tentu ya yang kita harapkan, yang dinantikan oleh masyarakat adalah pembuktian ijazah Pak Jokowi. Karena sampai sekarang belum ada pembuktian itu, dan masyarakat belum tahu, belum pasti, belum memiliki satu kepastian bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli atau tidak. Walaupun sering sekali dari pihak kepolisian seperti yang disampaikan dari Bareskrim Polri ya di tahun yang lalu, teman-teman, ya sehingga mereka menghentikan kasus itu, maka mereka mengatakan ijazah Pak Jokowi asli atau identik. Nah, sehingga ya walaupun hal itu karena Roy Suryo CS ini terus menyuarakan bagaimana ya temuan-temuan mereka dalam ijazah Pak Jokowi, dugaan-dugaan dalam ijazah Pak Jokowi, ya keraguan-keraguan dalam ijazah Pak Jokowi, maka ya masyarakat semakin terseret akan hal itu, ingin mengetahui secara pasti seperti apa ijazah Pak Jokowi ini, asli atau tidak. Apalagi Pak Jokowi ya bersikeras tidak menunjukkan ijazahnya ke hadapan publik, ya kecuali katanya di persidangan, dan itu ya memberikan ya satu penasaran kuat bagi masyarakat. Ya, masyarakat semakin ya kuat penasarannya, kok bisa seperti itu bertahan Pak Jokowi tidak menunjukkan ijazahnya. Bahkan Pak Jokowi rela ya menyewa pengacara, ya rela sering dituduh sana sini dan lain sebagainya. Nah, ini ya bukan malah penasaran rakyat itu semakin kendor, malah semakin kuat penasaran mereka untuk hal itu. Oke, di sini dikatakan, teman-teman, Refli Harun peluang berkas perkara ijazah Jokowi dinyatakan lengkap kecil. Nah, ini sedang dalam proses, teman-teman, ya kelengkapan berkas dari Polda Metro Jaya nantinya akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk ya dilakukan nantinya ya di pengadilan. Oke, koordinator tim hukum Tifa dan Roy Suryo atau Troya ini, yaitu bernama Refli Harun, teman-teman, menilai berkas perkara dugaan tudingan ijazah palsu Presiden Joko Widodo ya kecil kemungkinan bisa dinyatakan lengkap atau P21. Nah, kenapa Refli Harun ini sangat yakin kecil kemungkinannya dinyatakan lengkap atau masuk ke P21? Nah, kita lihat alasannya, teman-teman. Coba perhatikan. Dia mengatakan status berkas perkara yang menjerat Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa itu belum jelas, ya, belum jelas meski polisi mengaku telah melimpahkannya
ke kejaksaan sejak April 2026 yang lalu. Nah, ternyata Refli Harun ini ya mengatakan bahwa belum jelas ya status mereka. Nah, boro-boro penahanan P21 saja belum jelas, kata Refli dalam konferensi pers di Tebet, Jakarta Selatan pada hari Jumat yang lalu, ya tanggal 15 bulan Mei tahun 2026 ini. Nah, kemudian kita lanjut apa yang disampaikan oleh Refli Harun, teman-teman. Menurut Refli Harun, ya Troya telah menganalisis perkembangan perkara tersebut. Dari hasil pembahasan internal, kemudian mereka menilai bahwa peluang perkara itu menjadi P21 cukup kecil. Nah, kemudian Refli Harun menyebutkan bahwa ada 4 aspek yang menjadi dasar ya analisis dari Troya. Nah, salah satunya terkait lamanya proses penanganan perkara. Nah, dia juga menyoroti bagaimana ya lamanya proses penanganan perkara, ya jangka waktu dalam proses penanganan perkara. Sehingga ya Refli Harun ini meyakini bahwa sangat kecil kemungkinan untuk bisa lengkap perkaranya atau P21. Kalau penyidik mengatakan sudah dilimpahkan tanggal 17 April itu dan tanggal 21 April, kami ke Kejaksaan DKI belum ada. Ya, let's say tanggal 22 April. Tapi sekarang tanggal 15 Mei, ya ucap Refli Harun. Nah, kemudian Refli menilai bahwa kondisi tersebut menunjukkan adanya keraguan dari penyidik maupun juga jaksa penuntut umum dalam menentukan status perkara, berkas perkara. Nah, padahal 7 hari seharusnya sudah ditentukan status itu bakal P21 atau tidak. Jadi ada kelihatannya kegamangan, kata Refli Harun. Kemudian Refli Harun juga mengatakan bahwa selain itu, dia mengaku telah menyampaikan sejumlah keberatan secara formal dan material kepada Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Kejati DKI Jakarta terkait penanganan perkara tersebut. Nah, kasus ini penuh banyak kesalahan atau pelanggaran hukum, ujar Refli Harun. Nah, ini disoroti juga Refli Harun bagaimana ya kejanggalan dan kesalahan pelanggaran hukum dalam kasus ini. Teman-teman, Refli Harun juga menyinggung bahwa adanya gugatan citizen lawsuit terkait manajemen penanganan perkara di Polda Metro Jaya. Nah, menurut Refli Harun, teman-teman, bahwa berbagai faktor tersebut memperkuat keyakinan pihaknya bahwa peluang perkara dinyatakan P21 itu cukup kecil. Nah, 4 hal itu kami duga bahwa membuat pertanyaan, ya apakah bakal P21 atau tidak? Ya kecil kemungkinannya berdasarkan analisis yang ada, katanya. Nah, kemudian kita lanjut apa yang disampaikan oleh Refli Harun ini. Ya, dia menanggapi bagaimana status perkara dari Roy Suryo ini, teman-teman. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan pihaknya akan segera mengumumkan perkembangan status perkara Roy Suryo dan Dr. Tifa, termasuk terkait kemungkinan berkas dinyatakan P21 atau belum. Ya, diketahui Polda Metro Jaya menetapkan 8 orang tersangka sebagai tersangka dalam kasus dugaan tudingan ijazah palsu Jokowi. Para tersangka terbagi dalam 2 klaster. Ya, ada 2 klaster tersangka. Ya, yang pertama kali dulunya 8 orang, teman-teman, dan sekarang tinggal 5 orang lagi. Dalam klaster pertama itu tinggal 3 orang, dan juga klaster kedua tinggal 2 orang lagi, ya. Karena Rismon bersama kawan-kawan yang 2 orang ya telah melalui jalur restoratif justice sehingga mereka ya status tersangka mereka itu dicabut oleh Polda Metro Jaya. Nah, memang teman-teman ya apa yang disampaikan oleh Refli Harun juga ini menandakan bahwa ada juga masuk akalnya. Kenapa? Karena sudah lama Roy Suryo CS ini sudah jadi tersangka dan sampai sekarang belum juga dilakukan penahanan.
ya apakah pihak kepolisian masih belum lengkap ya berkas-berkas ya kesalahan mereka atau bagaimana, karena ya setiap hari terus mereka menyuarakan bagaimana kejanggalan-kejanggalan di ijazah Pak Jokowi. Silakan memberikan komentar Anda teman-teman. Ya, kita mengharapkan segera selesai kasus ini dan dibuktikan ijazah Pak Jokowi asli atau tidak.